Episode 11. Menyambut suami pulang. Dania mengerjapkan matanya tersentak. Ia seperti bermimpi mendengar orang berteriak memanggil namanya. Rasa kantuk masih menggantung di pelupuk mata. Hoam, menguap lebar, menggelengkan kepala berulang mencoba mencari kesadaran. Dia duduk bersandar, masih setengah sadar. Nona muda, berulang kali dan disusul ketukan di pintu. Apa Anda bisa bangun sekarang? Ada apa sebenarnya ini? Jam berapa memang sekarang? Saat namanya kembali disebut berulang, dia memaksakan menyeret tubuhnya membuka pintu. Laki-laki yang semalam mengantarnya masuk ke dalam kamar sudah berdiri di depan pintu. Maaf Nona, membangunkan Anda selarut ini, dia menundukkan kepalanya. Ada apa Pak? Dania masih setengah sadar, bicara dalam kebingungan. Aku ngantuk sekali, Dania menguap lagi berulang. Tuan muda sudah pulang, sudah sampai di gerbang utama, kata pelayan itu lagi. Iya, terus kenapa kalau laki-laki jahat itu pulang, apa aku harus menyambutnya? Silahkan ikut saya menyambut tuan muda di depan. Apa, aku benar-benar harus melakukannya? Kenapa cuma aku yang harus menyambutnya? Kenapa juga harus disambut? Ini kan sudah malam. Walaupun merasa kesal, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menurut. Dania mengikuti langkah kaki laki-laki di depannya, menyeret kakinya. Dia menguap, berpegangan pada tangga agar tidak terjatuh. Dania memilih bersandar di pintu, agar dia tidak ambruk. Dia memejamkan matanya tanpa ia sadari. Tersentak saat mendengar desit mobil berhenti. Sekretaris Han keluar, lalu bergegas membuka pintu belakang. Setelah itu keluar laki-laki yang tetap tampan walaupun dilihat dengan mata mengantuk sekalipun. Nona, mendekatlah ke arah mobil, pelayan itu bicara lagi pada Dania. Apa, saya? Dania menunjuk dirinya, pelayan itu menganggukkan kepala. Dania berjalan mendekat ke arah suaminya. Tapi dia hanya berdiri dan tidak melakukan apa-apa. Kau datang menyambutku? Tangan suaminya sudah mencengkram dagunya, membuatnya mendongak. Namun segera ia mengalihkan pandangan dari bersih tatap mata. Iya tuan, terbata Dania menjawab. Dia mengikuti langkah kaki suaminya, dan sekretaris Han, sementara pelayan tadi berjalan di belakangnya. Nona bisakah Anda mengganti pakaian tuan muda? Dania yang sedang melepaskan sepatu Saga tersentak. Dia menatap Han tidak percaya. Bagaimana dia bisa menyuruhnya mengganti pakaian laki-laki jahat ini? Sementara Saga yang sedang duduk di sofa tidak bereaksi apa-apa. Saya ambilkan bajunya sebentar, tapi tolong sekretaris Han saja yang melakukan. Gila apa? Memang kenapa aku harus mengganti baju orang ini? Dania menyerahkan pakaian tidur pada Han. Akhirnya dialah yang membantu Saga. Dania menerima setelan jas suaminya, mendekapnya di dadanya. Dia membelakangi suaminya dan menundukkan kepala. Setelah selesai berganti pakaian Saga berjalan menuju tempat tidur. Dia ambruk di sana. Selamat malam Nona, silahkan kembali istirahat, saya permisi. Iya, terima kasih atas kerja keras Anda sekretaris Han. Dania berjalan mengikuti Han sampai di depan pintu. Nona, apa Nona sudah membaca lembaran aturan dan tugas yang saya berikan kepada Nona? Sekretaris Han berbalik lagi. Iya sudah. Baiklah, selamat malam Nona. Han membungkukkan badannya sebelum menghilang di balik pintu yang tertutup. Tersadar dia masih memegang pakaian suaminya, dan ia masuk ke dalam ruang ganti pakaian, lalu meletakkan baju itu di dalam keranjang. Keluar dari ruangan itu dia melewati suaminya yang sudah memiringkan tubuhnya. Dia berdiri lama di samping tempat tidur Saga, menatap lekat laki-laki itu. Laki-laki yang akan ia benci seumur hidupnya. Laki-laki pemilik tubuhnya. Laki-laki yang harus ia layani sampai dia bosan dan membuangnya. Dia sungguh berharap permainan rumah-rumahan ini akan cepat berakhir. Ia berharap agar menjadi mainan membosankan yang akan segera dibuang ke tempat pembuangan oleh suaminya sendiri. Matikan lampu. Iya tuan, selamat malam. Bergegas, dia mematikan semua lampu. Lalu berjalan menuju sofa, dia sudah menyelimuti tubuh. Dan terlelap begitu saja, berharap mimpinya indah. Episode 12. Menjalankan kewajiban istri. Pagi setelah hari pernikahan, Dania berada di rumah besar ini. Di dapur hanya ada para pelayan yang sedang sibuk mempersiapkan makanan. Di beberapa sudut, dia juga melihat pelayan yang sedang melakukan pekerjaan bersih-bersih. Sepertinya penghuni rumah ini banyak juga gumamnya sambil melangkah ke dapur. Selamat pagi Nona muda, saya kepala pelayan, panggil saja saya Mun.
Kepala pelayan memperkenalkan dirinya, semalam Daniyah memang belum tahu siapa namanya. Baik Pak Mun, apa ada yang bisa saya bantu di dapur? Kepala pelayan terkejut mendengar pertanyaan Daniyah, bagaimana seorang nona muda mau membantu urusan dapur, selama masih banyak pelayan yang melakukan. Memang apa yang mau kamu lakukan di dapur, kami punya koki profesional yang bertugas untuk memasak. Ibu mertua dan dua adik iparnya sudah muncul. Wah, mereka terlihat sangat cantik seperti mau pergi ke pesta. Padahal ini masih pagi begini. Takjub Daniyah mendapati fakta baru kehidupan masyarakat kelas atas. Selamat pagi Bu, selamat pagi adik ipar. Daniyah menyapa dengan sopan, berusaha tidak peduli dengan ucapan mertuanya barusan, tapi ketidakpeduliannya malah membuat masalah. Dasar wanita bodoh, kamu pikir sudah merasa hebat karena menikah dengan kakakku. Semalam saja kamu ditinggalkan di malam pernikahanmu, kan? Adik ipar pertama, haha menyedihkan, wanita rendahan dan kampungan tidak mungkin selevel dengan kakak. Ibu juga tidak tahu, kenapa kakakmu memilih perempuan seperti ini sebagai istrinya. Kamu harus tahu diri, kamu itu tidak pantas berada dalam keluarga kami. Neraka itu sudah akan habis Daniyah. Tapi hebatnya gadis itu masih bisa tersenyum membalas semua caci maki dari 3 wanita di depannya. 5. Terima kasih atas perhatian ibu dan adik ipar, kedepannya mohon bimbingannya ya. Apa, kau benar-benar tidak tahu malu? Ibu mertua tersenyum sinis. Sementara dua adik iparnya masih mengeluarkan cacian yang tidak pantas keluar dari mulut secantik milik mereka itu. Saat mereka masih belum mengakhiri intimidasi dan celaan, telepon di dinding dapur menyala. Lampu di NO 1 menyala. Daniyah melihat kepala pelayan langsung sigap meraih telepon dalam deringan kedua. Baik Tuan Muda, jawabnya singkat. Ada apa? Apa Saga membutuhkan sesuatu? Ibu mertua bertanya. Tidak Nyonya, Tuan Muda meminta Nona Muda untuk kembali ke kamar. Daniyah bingung. Kenapa? Aku? Memang kenapa Pak Mun? Nona bisa kembali ke kamar sekarang, Tuan Muda sedang menunggu. Baiklah, Ibu dan adik ipar, saya permisi. Daniyah menundukkan kepalanya lalu beranjak pergi. Melewati tangga, sambil terus berpikir apa yang diinginkan suaminya, sementara di belakangnya ketiga wanita itu masih belum berhenti membicarakannya, yang isinya hanya makian. Duh, pagi-pagi tidak lelah apa memaki. Daniyah melangkah menuju kamarnya. Ia masuk ke dalam kamar, mencari di mana keberadaan laki-laki menyebalkan yang meninggalkannya di malam pertama tanpa penjelasan. Dia ada di atas tempat tidur, duduk sambil mengibaskan rambutnya. Sial, kenapa dia terlihat tampan padahal baru bangun tidur? Daniyah bergumam pada dirinya sendiri. Belum dia sampai di samping tempat tidur. Air? Apa? Air? Air minumkan, bukannya jelas-jelas ada di sampingmu. Bersebelahan dengan telepon yang kamu pakai tadi. Air? Saga mengulang kata-katanya. Daniyah terperanjat. Baik. Ia bergegas melangkah meraih gelas dan menyerahkannya kepada Saga. Gila, apa ini maksudnya aturan kedua melakukan? Tanggung jawab sebagai seorang istri tanpa bicara. Tapi ini kan keterlaluan, kau kan punya tangan. Daniyah kembali terkejut saat Saga menyerahkan gelas kosong padanya bukannya langsung meletakkannya di atas meja di sebelahnya. Dia mengambil gelas itu dengan hati-hati, lalu meletakkannya lagi ke posisi semula. Saga menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Mungkin mengusir pusing. Daniyah sudah mau beranjak dari samping tempat tidur, karena merasa suaminya ingin tidur lagi, sepertinya. Jam berapa sekarang? Lihat, itu kan jam dinding matamu rabun apa? 4, jam 8. Diam lagi. Daniyah frustasi sendiri sebenarnya mau laki-laki ini apa? Aku mau mandi. Kalau mau mandi ya sana bangun. Memang aku harus melakukan apa kalau kau mau mandi? Apa aku harus memandikanmu juga? Apa kau tuli? Aku bilang aku mau mandi, ya aku tahu kamu mau mandi, lantas apa hubungannya denganku? Siapkan air untuk mandi. Daniyah baru paham maksudnya, lalu tanpa menjawab ia bergegas menuju kamar mandi. Sungguh merepotkan. Saga bangun dari tempat tidur, menyusul istrinya yang kikuk menuju kamar mandi tadi. Daniyah sudah mengisi air di bak mandi. Dia menambahkan sabun dan beberapa tetes aromaterapi yang ia temukan di dekat tempat sabun. Daniyah terperanjat saat mendapati suaminya sudah ada di kamar mandi. Lebih parahnya tanpa sehelai pakaian pun. Piyamanya sudah tergeletak di lantai. Teronggok begitu saja.